Selamat datang para kuku-kuku kembar. Gak boleh kayak gitu. Gak kedengeran orang gue bisik-bisik. Kan lu ini pakai ini. Ini lu bisa. Selamat datang para pengrajin. Dia kentut loh. Dia kentut loh. Capek banget gue jujur sebenarnya. Ya, kita di Argumentati Alpigera mencari thread Twitter. Gemetar, Alpigera mencari fenomena Twitter. Orang-orang kemarin banyak yang dukung Argumentati. Argumentati. Gemetar. Oke, kita tampilkan cuplikannya. Ting. Oh, paling ini HS cuplikan-cuplikan aneh. Nah. Ini dia kita tampilkan. Ting. Ting. Bukan yang ini HS. Ting. Oke. Selamat berjumpa kembali di konten-konten yang dicari-cari oleh masyarakat, dan di kita ini kita akan mengomentari fenomena update-update yang di Twitter yang lagi rame. Itu ternyata bukan cuma Twitter. Apa? Bisa TikTok. Iya, bisa. Iya kan? Argumentati Alpigera. Lah orang gemeter. Itu kan Twitter. Makanya Argumentati enakan. Bisa TikTok. Alpigera mencari tren TikTok. Atau Alpigera mencari thread TikTok. Masuk dua-duanya. Bagusan gue kan? Mana Twitternya mana? Alpigera mencari Twitter Talk. Okay. Ada apa sih yang rame? Yang ada apa sekarang di internet? Yang pertama ada seorang kasus. Kok seorang kasus? Ada seorang nama atau pekerjaan? Ada seorang nama. Nah, ya kan? Nggak salah sih, seorang nama. Ada seorang nama. Iya, siapa? Ada namanya. Nama. Gue yakin gue waras, sumpah. Yang gila tuh dia tahu. Wait. Sebelum lanjut menonton konten gue yang Jenaka-Jenaka Universe, gue mau ngasih tahu game favorit gue, yaitu Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 adalah game action RPG yang animasinya keren banget, dengan pilihan karakternya yang membludak. Buat kalian yang suka ngegacha-gacha, garam-garam duniawi, kalian pasti suka banget sama game ini. Ditambah lagi, di update versi 6.1, ini banyak reward yang bisa diklaim. Mulai dari stigma sampai tiket gacha karakter. Dan bakal rilis karakter baru, yaitu Lee Susan, yang ability-nya mantep-mantep universe. Ditambah lagi banyak outfit-outfit baru yang aduhai, bikin main Honkai jadi nggak ngebosenin. Dan update versi 6.1-nya bertepatan sama anniversary-nya Honkai Impact yang ke-5 tahun. Pasti bakal banyak banget surprise buat playernya. Jangan lewatin summer eventnya ya, yaitu event Midnight Chronicle versi baru, dimana kita bisa trial pakai Lee Susang sambil ngerasain actionnya pas mode Tales of Sia, Fantasia, mode co-op yang gameplaynya challenging. Klaim juga Searching Gravel yang punya Infinite Ouroboros di summer event. Jangan sampai kelewatan juga, karena sampai 6 November nanti bakalan ada Hoyo Fest 2022 yang diadain di M Block Jakarta. Buat info lengkapnya lu bisa cek di situsnya Hoyoverse. Daripada penasaran gimana nagihnya main Honkai Impact 3 sambil rebahan di sofa atau main Honkai bersama kucing, jangan lupa juga input kode redeem yang ada di sini ya, dan download juga gamenya di Play Store atau App Store sekarang. Honkai Impact juga bisa dimainin di PC loh, buat pengalaman yang lebih real. Linknya semua ada di deskripsi ya. Sumpah gue yakin malam ini gue waras. Coba ya. Yang gila tuh dia. Kita bandingkan tanda-tanda ciri-ciri orang gila. 5 tingkah laku orang gila. Ya. Kita bandingkan siapa yang waras, siapa yang enggak ya. Mulai malas membersihkan diri sehingga terlihat semakin kumal dan kotor. Lu juga? Enggak, gue enggak. Gue kemarin habis beli parfum gue. Itu yang satu Alpi ya. Ciri kedua, terkadang mereka kesulitan berpikir dengan baik dan juga terkadang mempunyai pikiran-pikiran aneh dan kepercayaan bahwa iya, itu contoh kita. Itu kita. Perasaan. Orang yang mengalami gangguan jiwa dapat diketahui. Nah, kan ini bacanya nggak jelas. Ini ciri ketiga, membaca dengan tidak jelas. Mereka cenderung memiliki perasaan-perasaan yang tidak biasa, seperti takut, cemas, khawatir, ketawa yang berlebihan. Nah, lu itu ketawa berlebihan.
Nah itulah dia. Perilaku aneh seperti gelisah, impulsif, menarik diri, tidak dapat merawat dirinya, mondar-mandir, mengumpulkan sampah, memukul-mukul kepalanya, menari fortune cookies. Gak ada tulisannya menari fortune cookies. Gak ada. Oke, ada apa sekarang sih yang lagi rame-rame di Indonesia? Nih, yang gue baca sih katanya surat perjanjian yang harus ditandatangani atau anaknya isinya tidak boleh pacaran hingga usia 24 tahun. Oh berarti Gue jadi terinspirasi loh. ya kan perjanjiannya nggak boleh pacaran, berarti kayak boleh dong selama nggak pacaran. Gitu doang kan, tapi gitu sama pacaran. Jadi kayak bahasa ini ya rock bottom goblok. Iyalah. Bahasa rock bottom. Kamu bisa Lu kesini. tapi lu pernah begitu nggak sama mantan lu? Enggak lah, aneh banget masa gue pakai bahasa rock bottom tolol. Masa lu nggak tahu? Apa? Gitu-gitu. Itu apa? Tuh. Enggak, ada orang kata terus gini. Enggak. Masa ada orang datang lewat tiba-tiba lu? itu bukan namanya lu bukan pacaran, itu lu gangguan jiwa. Masa ada orang datang ujuk-ujuk out of nowhere orang-orang, langsung lu jilat. Lah berarti kalian nggak pernah ya? Maksudnya bukan. Emang lu pernah? Artinya 2-3 kali lah. Oke, tapi kita tanggapi dulu ini. Menurut gue ini sebenarnya kasihan anaknya sih. Karena kenapa? Karena gini loh, umur 24 itu menurut gue untuk wanita sudah cukup berumur loh. Misalnya dia nggak boleh pacaran sampai umur 24. Umur 24 itu kan dia nggak langsung ketemu pacar. Iya sih. Iya kan? Dia bisa saja ketemu pacarnya kalau mulai nyarinya dari 24, ketemunya bisa-bisa 28. Misalnya 28 PDKT 4 tahun, 32. PDKT masa 4 tahun? Iya, ada yang PDKT 3 tahun, 4 tahun. Oh iya, terus sih. Udah, akhirnya menikah di umur 32. Menopause di umur berapa? 40 menopause. 40 udah menopause. Berarti dia cuma punya 8 waktu untuk 8 tahun. 8 waktu. Berarti dia cuma punya 8 tahun untuk bikin anak, ya kan? Itu mah lu sendiri yang ngatur. Karena gini, karena banyak loh teman-teman aku yang mereka tuh pacaran dari SMP, tetapi hubungannya panjang banget sampai nikah. Hais nanti tolong kasih backsound gue. Tolong kasih backsound. Ini udah tanda fix ini. Gue speechless gue lihatnya tadi. Jadi poin-poin dari tanggapan lu kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Kalau lu mendukung. Kalau gue sebenarnya mungkin ya pengennya anaknya ya langsung ta'arufan aja mungkin sama calon suaminya nanti, jadi langsung ta'arufan dan ya sesuai ajaran agama mah. Iya, ajaran agama kayak ta'arufan baru nanti nikah gitu, mungkin baru pacaran setelah sesuai nikah. ajaran agama baik. Mungkin karena kita besar di budaya yang berbeda ya. Iya, mungkin dia juga protektif sama betul. wanitanya kan, takut anak wanitanya salah pergaulan. Takut kayak lu juga mungkin kasus lu yang hamil di luar nikah. Goblok, kapan gue pernah hamil di luar nikah? Itu yang video lu tinggalin. Yang video lu tinggalin maksudnya apa? Ya video kan lu tinggalin hamil di luar nikahnya. Kagak, ini video gue nikahin, tapi kan gak hamil di luar nikah. Iya, karena hamil di luar nikahnya udah lu tinggalin. Selanjutnya itu tadi ada lagi ini Ger, ya Allah. Masih belum membaik, belum bisa makan masakan ibu, tapi hanya mau mie instan. Oke, ini ada beberapa macam kemungkinan sih. Kemungkinan pertama, ibunya memang sedang lagi tidak masak. Mungkin karena ibunya memang belum masak. Belum masak. Kemungkinan kedua, masakan ibunya nggak enak. Iya, betul. Jadi dia lebih memilih untuk makan mie instan. Betul. Ya, tapi memang tidak dipungkiri mie instan memang enak ya. Apalagi micinnya itu kan. Tapi di satu sisi, berarti dia sebenarnya durhaka dong sama maknya. Misalnya dia makan maknya. Dimasak maknya. Case-nya mungkin ibunya udah masak tapi masakannya nggak dimakan, dia lebih makan mie instan. Kalau ternyata begitu kan parah ya. Tapi siapa sih yang nggak suka mie instan di dunia ini? Tahu, tapi setidaknya kalau ya misalnya kan? ibunya udah masak, kejadiannya misalnya kayak gitu,
Seenggaknya dimakan lah berapa suat gitu kan. Gue sih kalau misalnya ada mie instan sama masakan mak gue ya gue lebih pilih dicampur. Nah itu bisa. Ya kan? Itu bisa dicampur. Sumpah mak gue kalau masak ikan sambal terus dicampur pakai mie instan kuah yang ayam bawang. Wah, enak sekali bayar. Nggak usah ngeplak. Kenapa lu ngeplak? Enak sekali sumpah. Iya. Coba nanti kapan-kapan saya masak di bawah ya kamu rasa membanggongkan ya. Karena di sini tuh dia ingin terlihat seperti Kenapa jadi playing victim ya? berusaha menjadi victim gitu, kena mental. Kenapa kena mental? Emang ada orang yang abis ngebanting dia yang kena mental? Iya. Gue juga Kok bisa-bisanya ada orang yang abis menganiaya malah dia yang kena mental? gue juga ini loh, gue juga apa kayak kemarin Ngebanting. nemu nggak gue Nemu apa? nemu banting. Nemu banting. Nemu banting itu apa? Nemu Enggak, maksudnya nemu kan kata kerja, banting itu kata kerja juga, Ger. Jadi lu nemu banting. Iya. Coba. Terus Enggak gini, abis kata kerja SPOK keterangan harusnya kayak menemukan apa objek harusnya objek menemukan apa yang lu temukan barang gitu atau fenomena atau orang. gue ini enggak. Lu menemukan Tapi ya. kata kerja banting. Tapi ini menemukan banting ini itu gue apa? nggak tahu ini kebetulan atau enggak. Gue nemuin di kamar mandi juga. Nah itu keterangan. Menemukan banting. Itu karena Di kamar mandi menemukan banting. Itu keterangannya tuh di kamar mandi. Walaupun sudah ditambahkan keterangan, tapi kata-kata sebelum itu menemukan banting loh. Coba jangan lu potong, jangan lu potong. Jangan lu potong. Aneh gak? Lu komen di bawah, aneh gak? Gua kemarin menemukan banting. Terus dia sosok gini. Salah. Keterangannya di kamar mandi. Salah, lu jangan salah. Lu jangan salah. Kalau inilah makanya lu ini kayak netizen sukanya menggal-menggal. Kalau misalnya gue menemukan banting, ya aneh di situ. Tapi kalau lu kasih keterangan, gue menemukan banting di kamar mandi. Lah, ya jadi make sense kalimatnya. Kalau misalnya lu gini, misalnya kata ya, saya pergi ke rumah Timi. Misalnya lu kayak saya, ya aneh lah. Pergi ke rumah Timi gimana? Ya harus yang lengkap dong. Itu beda. Saya pergi ke rumah Timi ada SPOK-nya. Dia misalnya saya pergi ke rumah Timi, yang lu tampilkan ke media cuma say. Ya, lu sudah salah, udah. Ya kemarin tuh ada berita kan yang di TikTok sama di Twitter juga. Jadi keluarganya si artis cowok ini, dia tuh bilang si cowok sama cewek itu, which is si Dede itu, si Dede sama suaminya gak mungkin lah bakal diboykot dari TV gitu. Dia dengan pedenya dia bilang kayak gitu. Terus si Dede ditanya juga si Dede ditanya sama wartawan apa tanggapan tentang haters. Sekarang kan lagi banyak banget haters ya kan. Terus kata si Dede, ya terserah lah mereka mau ngomong apa, toh Dede nggak dapat makan dari mereka. Ya padahal kan dia bisa makan karena dia dipanggil di TV karena dia punya banyak penggemar gitu. Ya di situ orang-orang pada tersinggung kayak selama ini kamu anggap gua apa? Gue yang lo yang kasih duit lo. Iya sih. Iya sih, bener. Secara tidak langsung iya, si Dede tidak dapat duit dari dia. Tapi kan secara nggak langsung iya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam situ kan. Mungkin memang ada orang yang fetisnya dibanting-banting kan. Gue punya teman. Lu dengerin dulu. Pemain Smackdown kali ya? Gue punya teman. Iya. Kayak somehow dia merasa dirinya itu adonan martabak. Jadi dia itu suka dibanting-banting. Iya loh. Kayak kalau ketemu orang pengennya dibanting. Malah dia cerai sama suaminya. Gimana ada orang yang merasa bahwa jati dirinya adalah adonan martabak? Dia, tapi jadinya dia cerai sama suaminya karena suaminya nggak pernah banting dia. Ada protesnya gimana kayak aku minta cerai soalnya udah 2 tahun nih aku lihat kamu nggak pernah tuh banting aku. Enggak nyampe 2 tahun. Setahun doang itu dia nggak dibanting. Setahun aku lihat kamu nggak pernah banting aku. Gue yakin suaminya kebingungan banget tuh. Iya. Justru itu suaminya culture shock. Makanya dia cerai akhirnya. Nah, dia sekarang udah jadi martabak beneran. Oh sekarang karena udah cerai dia udah jadi martabak beneran.
Emang sukanya disiksa-siksa gitu kali, BDSM. Masokis, pecinta Iya. rasa sakit mungkin. Orang nggak cuma dibanting, kemarin ada tuh bocor Dicekek videonya, kan, dicekek. dicekek, dilempar biliar loh. Dilempar bola biliar Buset, kan. iya. Bagaimana caranya? Bagaimanakah cara diriku baik-baik saja? Enggak gitu. tapi bagaimana tanda? Nah kan? Inilah ketawa berlebihan, tanda-tanda gila. Sebenarnya gue juga bisa merasakan kemarahan netizen ya, karena kan netizen itu ngebela lu tuh bukan karena netizen tuh gabut anjir, karena netizen tuh peduli gitu. Peduli. Iya kan? Apalagi udah ada SJW yang ngebela dia, kayak SJW yang KDRT yang tindak penganiayaan kepada wanita. Mana kemarinnya YouTuber itu udah keburu dilaporin ke polisi juga. Iya. Iya kan? Karena prank-prank KDRT. Iya. Malah prank beneran. Ternyata malah satu Indonesia lo nih. Tapi gue bisa merasakan kemarahannya netizen itu, kemarahannya netizen tuh valid sih. Valid. Jadi kayak kalau mungkin ini kayak gamenya mereka kayak oke, kita coba nih, kita bersama lagi, ini pasti kita tuh nggak mungkin di cancel guys. Nah ini pasti habis ini kalau udah di cancel bisa beneran ini. Iya, tapi emang menurut gua sih ini mungkin menurut sotonya gue ini adalah teori konspirasi yang sebenarnya ini upaya dari mereka agar tetap diberitakan di media kayaknya. Atau mereka sengaja dinaikkan untuk menutup berita yang ada di media. Bener juga, kan ada yang belum selesai tuh. Wow. Ada yang belum selesai tuh. Apa ya? Wah, Jessica Mirna. Bukan loh. Setahu aku kan, kalau kayak berita-berita di Korea, ada loh berita-berita selebriti yang dinaikkan untuk menutupi kasus politik itu ada. Setahu aku yang aku dengar dari teman-temanku yang di Korea. Dulu kayak kasusnya si Kai yang pacaran sama siapa? Jennie. Nah itu tuh buat menutupi kasus di Korea tuh, kalau kata temenku. Oh. Jadi kalau nggak, tapi mungkin ini nggak tahu juga benar ya, apa ini kan ya. namanya konspirasi. Iya, konspirasi. Ya kayak Nancy Judge. Nah kalau katanya, jadi dulu tuh untuk menutupi kasus pajak lah pokoknya somehow pajak dari pemerintah tuh dari petinggi-petinggi apa gitu tuh. Iya. Nah ada yang kayak gitu-gitu tuh ada. Buktinya kan si Jennie sama Kai tuh nggak lama kan? Nggak cuman berapa lama? Nah itu mungkin ya who knows kan yang kan ada juga yang pernah bilang kayak artis-artis tuh jangan percaya sama yang kalian lihat di depan kamera karena banyak usaha mereka untuk tetap eksis dengan cara yang buruk. Betul, gitu. karena itulah ada buku kasat nyata karena bercerita tentang apa yang kamu lihat di kamera tidak sesuai dengan apa yang ada di belakang. Gue jadi nggak bisa masuk nih. Bisa. Kan kita lagi ngomongin apa? Artis-artis yang Iya, settingan. iya. Nah, misalnya nih artis-artis yang settingan. Ada loh artis itu yang dibanting di kamar mandi, abis dibanting, ada tuh fanboy. Belilah fanboy. Oh, gitu. Nyambung sih. Belilah teka senjata di bawah, Iya. Itu. Bener sih, bener. Itu. Oke, yes, kita doain aja lah yang terbaik buat kedua pasangan ini. Iya, semoga semoga apa? Bingung ya gue. Nggak ada semoganya sih. Simpati apa kesel juga gue bingung. Jadinya kalau udah kayak gini. Cuman setahu aku kalau di Korea, kalau di Korea yang gini-gini sih udah nggak bakal dapat panggung lagi sih. Kalau di Korea lo ya. Iya. Kalau di sini kan justru seneng. Kalau di Indonesia kan memang kebanyakan tuh semakin banyak drama, semakin terkenal ya, semakin naik gitu ya. Gue bingung kenapa orang-orang yang berprestasi itu malah jarang terblow up ya. Ada loh yang kemarin gue pernah baca buku judulnya Fanboy itu di tahun 2017 tuh ada itu yang menang. Yang menang. Iya, nanti bisa dibaca di buku Fanboy yang ada menang KWF. 2017. Ada menang KWF. Ada 2 orang Indonesia yang ikut lomba cover lagu sampai K-pop. Dikasih bunga loh dan diajarin love sign sama member BTS-nya langsung. BTS langsung gitu. Iya. Terus sekarang dia campaign juga. Iya. Campaign apa tadi dia Palace the Palace. Iya,
Pales. Oke, Gitu. itu masalah itu. Oke, kita- udah kelar, kita juga bingung mau simpati apa ini. Coba kalian share. Tulis di kolom komentar menurut Kalian tim pendukung atau tim gak peduli nggak atau peduli, tim kesel mencekam. karena merasa di prank. Tim mencekam. Tapi emang gitu, kembali lagi kita bahas mengenai Hwajang Sil. Kita masuk yang ringan-ringan dulu lah. Ringan dulu ya. Tadi udah berat. Iya, tadi udah berat, kita ringan-ringan dulu ya. Ada pernyataan dari seorang sekda yang which is sebenarnya sekda itu kan harusnya orang yang pintar ya, Iya, terpelajar, di salah satu pendidikan tinggi, Betul. di salah satu daerah gitu. Pernyataannya seperti ini. Sekarang film porno sudah diblokir, saya cari sudah tidak bisa. Ini yang nge-like sampai 19.700 loh. Yang Di ret- Twitter. yang retweet- Rame banget nih. Yang retweet 800, padahal baru berapa jam? Retweet 1.800. 1.800 ya. Hah, gimana ya ngomongnya ya Pak? Ada Telegram. Ada Telegram. Dan kalau Bapak mencari sudah tidak ada, sudah tidak bisa, tergantung Bapak nyarinya di mana. Kalau di Di Twitter mana? masih banyak, Pak, serius. Iya, woi. Di Jangan Twitter kan di masih Twitter, woi. Ya itu di Telegram bisa sekarang, nggak harus di bisa, Twitter. iya. Panjang-panjang lagi di Telegram durasinya. Iya, Morningnya minta ke Geral, Pak. DM saya Pak, DM. Iya. Iya. Tapi jangan langsung tiba-tiba kirim foto konten. Saya nggak suka loh. Pernah gue tiba-tiba dikirimin foto titit gitu, foto mumuk juga pernah. Kayak Ngapain gitu. at least di blur ya, biar nggak kecium baunya tuh. Baunya kecium lewat layar gitu kan. Lagian ini sekarang dia ngapain dia meriksanya harus dia? Kenapa nggak nyuruh orang? Terus kalau dia nyari berarti Mungkin dia curhat gitu loh, kayak respon yang dia ingin dapatkan adalah, loh Pak, kan di sini masih ada. Oh iya, gitu. bener, jangan-jangan dia memancing respon netizen untuk enggak kok Pak, di sini masih masih ada. Oh ya udah, Enggak kok, Pak. Saya OTW, saya mau love dulu. Nggak kok Pak, pakai ini masih ada gitu. Oh, dia menunggu sebenarnya ada netizen yang nge-spill terus dia langsung OTW ke situ Ke ya. TikTok. Ini tuh sebenarnya ya di Twitter tuh juga di Twitter tuh sebenarnya agak bahaya sih masalah-masalah beginian anjir. Gue ada loh public figure yang di like-nya kedapatan lagi nge-like-in akun-akun bokep gitu. Iya. Ada gitu. Zaman sekarang tuh orang pinter ya. Masyarakat yang khususnya penggemar film porno itu pinter. Mau diblokir pun tetap bisa. Banyak jalur masuknya dan banyak linknya, Pak. Banyak masih ada gitu di beberapa sosial media. Jadi menurut gua Susah. dengan cara diblokir menurut gua. Kalau Tidak satunya cara adalah lu tutup production house di sananya, di Iya, Jepangnya anjir, kalau- atau lu tutup tuh Bracer Iya, atau itu Pornhub. Pornhub. Iya. Nah, gitu susah kalau di sananya aja masih produksi mulu ya kan. Betul. Orang Johnny Sins-nya juga masih kuat. Kok gua ketawa? Gua nggak tahu. Johnny Sins-nya masih bisa, masih itu. Siapa itu Johnny Sins? Itu yang kerjanya jadi dokter, tiba-tiba jadi pemadam kebakaran, tiba-tiba iya, jadi iya, guru. iya, Banyak iya, kerjanya iya. ya. Yang botak itu kepala. Kok gua tahu lagi? Gitu. Iya. Tolong ya Pak Sekda, semoga kedepannya tidak mengeluarkan. Lebih baik fokus ke yang lain aja. Fokus. Misalnya kemacetan atau daerahnya biar nggak banjir dan banyak sampah. Atau ini Gimana? deh, sesimpel-simpel ini kan Sekda, kan sekretaris daerah, mungkin kayak di daerah gitu kan. Iya. Fokus ke jalan-jalanan yang berlubang, mungkin itu yang lebih dibutuhkan rakyat ya. Betul, atau ke pemerataan internet, Iya. atau pemerataan modernisasi pelajaran biar modern gitu di metode-metode modern pelajaran buat anak-anak sekolahnya yang di daerah-daerah pelosok gitu. Iya, Nah, itu instead penting. of mikirin tentang begini-beginian Iya, mah. daripada mikirin porno. Iya, udahlah. Kayak kenapa sih? Gue juga bingung sih kenapa sih kayak orang-orang begini tuh suka banget ngeluarin statement-statement yang dungu gitu anjir. Karena biar mungkin terlihat biar kayak Islami gitu, jauh dari zina mata gitu. Mungkin dia pengen jadi bupati, gubernur gitu kali ya. Ya udahlah. Good luck ya Pak Iya. Sekda. Oke, lanjut. Seorang anak dari tokoh aja lah. Tokoh di Indonesia Iya, tokoh di Indonesia. barusan memberikan statement. Tapi masih baru banget ini, belum ada sebulan belum ada. Statementnya seperti apa? Statement ini dibilang Ini perlu disclaimer dulu. Kalau si orang ini
dari dulu tuh sebenarnya udah sering mengeluarkan statement-statement yang wadaw. Halu, yang contohnya di K-pop katanya dia sebenarnya aku pernah ketemu member BTS tapi waktu itu aku belum tahu mereka itu BTS. Gitu. Itu statement yang cukup terkenal itu. Ada juga yang statement dia pernah sekolah di Harvard. Nah, terus bapaknya bilang dia pernah mau nyekolahin anaknya di Harvard Dubai. Harvard Dubai. Emang ada kampus Harvard Dubai? Ya mungkin dia di Dubai tapi kuliahnya di Harvard kayak work from home. Ada katanya bagian risetnya doang. Ada gue baca di kolom komentar. Ada sebenarnya Harvard ada di Dubai tapi bukan kampus kayak tempat riset apa penelitian gitu ya. Penelitiannya gitu. Tapi kalau kampusnya sendiri memang tidak ada. Kalau di Jakarta ada juga tuh Raja Kepiting, gue enak banget anjing. Raja Kepiting. Kenapa Raja Kepiting? Raja Kepiting. Piting. Drop say. Ada orang lagi syuting tiba-tiba merasa dirinya kepiting. Nah, itu dia, Gerald. Sekarang komedinya harus act out, bro. Harus step up, bro. Harus piting. Bang. Drop say. Nah sekarang kali ini ada varian barunya nih. Ada varian barunya statementnya dia bilang katanya dia sedekah ke bapaknya ngasih kata dia ya kecil lah nggak seberapa mungkin bagi ayah aku mah bagi papa aku mah 50 juta gitu. Tadinya sebenarnya aku pengen mobil, aku lihat Instagram lagi pengen mobil gitu. Tapi ternyata setelah aku sedekahin 50 juta dengan walaupun berat hati tapi aku ikhlas, akhirnya tiba-tiba walaupun dengan berat hati tapi aku ikhlas dapat mobil yang seharga 1,4 M dia semua. Nah, oke, jadi di sini sebenarnya gue lihat itu tanggapan netizen itu terbagi dua gitu. Kalau kita mau lihat pesannya, ya kita lihat aja pesannya lah, nggak usah kita pilahkan nih pesannya sama orangnya. Ya itu pesannya bagus sebenarnya. Pesannya bagus. Adalah kita harus ingat orang tua gitu. Dan memang sedekah, setahu gue sedekah kepada orang tua itu emang ada. Iya, kayak maksudnya yang pertama emang ada kayak dan kedua ya udah nggak usah dibilang-bilangin gitu. Cuman mungkin kan di sini dia kayak pengen apa ya, mengajak orang untuk berbagi gitu. Menurut gue sebenarnya nggak perlu dipermasalahkan juga statementnya dia ini. Bukannya nggak boleh sih, tapi menurut gue ini yang gue lihat di sini sebenarnya dia too much info dengan menyebut detail yang dia sedekahkan dan juga detail yang dia dapatkan sebagai timbal baliknya. Menurut gue too much info yang sebenarnya dia nggak usah bilang itu. Kalau menurut gue justru kenapa menjadi masalah karena track recordnya dia. Betul, itu salah satu masalahnya, salah satu yang menjadi rame blow up karena dulunya dia pernah ketahuan war omongannya. Iya, gue rasa ya, kalau omongan yang sama diucapkan oleh orang yang punya track record yang baik, misalnya, ya mungkin orang tuh melihatnya jadi motivasi instead of jadi kayak sombong apa segala macam. Misalnya Ago rival JJ misalnya Safira istrinya Dwiki tuh berhijab loh. Iya, misalnya jangan salah istrinya Dwiki di situ istrinya Dwiki berhijab. Iya, lu jangan salah lah. Enggak. Gua enggak ada ngomong apa-apa, tolol banget. Lu jangan sepele. Enggak. Siapa menyepelekan? Dia ngejat sendiri gua menyepelekan anjir. Mary Riana misalnya Mary Riana atau Mata Najwa. Iya, menurut gua itu orang akan melihat pesannya akan fokusnya ke pesannya bukan kepada ininya. Tapi itulah dia, memang siapa yang ngomong tuh menurut gue di Indonesia itu penting sih, ngaruh. Kita bahkan lebih mendengarkan pendapatnya Boys Avenue ya. Kenapa? Karena kan dia love can get hurt. Drop say. Oke, jadi menurut kalian gimana untuk kasus yang ini? Apakah dia salah ataukah apakah netizen yang terlalu berlebihan? Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Komentar pendapat kalian ya. Selanjutnya ada apa nih? Oke, jadi beberapa waktu yang lalu di Twitter tiba-tiba rame lagi #21. Gitu kan. Apa tuh? Nah, ternyata ada seseorang
yang Nge-spill. membeberkan gitu. Kalau ada seorang jurnalis, jurnalis itu disuruh sama salah satu big company untuk menghapus semua word search atau Artikel ya. nama artikel dan video-video dari 21, terutama yang waktu 21 tampil di Di Coachella, Coachella. Dianya itu siapa? Itu big company. Enggak, maksudnya dianya sebagai apa nih yang ngaduin? Nah, yang ngaduin ini tuh kayak Reporter. di forum, dia tuh jurnalis. Oh, ya jurnalis ya. Jurnalis gitu. Pokoknya inilah bahasa Inggris anjir nih kita tampilkan ya, kalian kalau mau baca sendiri silakan dibaca gitu. Ini dia. Ting. Nah. Oke. Boleh di pause kalau mau dibaca ya. Oke. Nah, ini Pendapat ininya kalau misalnya sesimpelnya lu yang lu tangkap apa? sesimpelnya gue kayaknya gue nggak tahu sih, kayaknya ada masalah yang belum selesai gitu loh dengan disbandnya 21 itu kayak ada konspirasinya sih kayaknya ya. Memang gue juga ngerasa 21 disband itu kayak ada sesuatu project yang sebenarnya Iya. harusnya ada tapi kayak Ada ini loh, kayak ada konspirasinya. rada-rada nggak wajar sih. Karena nggak mungkin big company itu kayak ketar-ketir dengan girl group yang udah bubar gitu. Iya, maksudnya gini, kalau dibilang dia 21 bubarnya Baik-baik. baik-baik, berarti mereka masih pengen bersama kalau menurut gua, kalau dari cara bubarnya baik-baik, buktinya mereka reuni di Coachella. Nah, berarti masalahnya nih apa? Dan gue juga punya teh nih Apa? soal 21. Sekarang Iya boleh. ini boleh nggak ya gue cerita? Tapi Bismillah deh. Jadi gue pernah dengar kabar, karena kan gue anaknya 21 banget. Iya. Iya. Jadi sebenarnya waktu corona kemarin, kalau nggak salah 2020 atau 2021-an gitulah, 21 itu sempat udah mau comeback loh. Oh iya. Iya, dan mereka tuh udah syuting MV. Oh. Udah syuting MV. Terus Tapi udah kabar ini kabar burung, rumor atau apa? kabar rumor. Gue dengar sih. Terus sampai udah udah nanya-nanya semua media-media gitu buat taruh slot promo gitu. Tapi ada yang menjegal. Ada yang menjegal sampai akhirnya mereka gak bisa Nggak bisa rilis. itu MV gitu. Padahal mereka udah lagu udah ready, MV udah ready gitu. Karena ini tuh katanya yang kasih taunya itu dari pihak salah satu tempat yang untuk dipromoin itu, CEO-nya itu temenan baik sama CL katanya. Ya. Gitu. Tapi kalau kita tarik garis lurus sama kasus yang ini, jadi masuk akal, coy. Kenapa? Karena yang ini juga 21-nya artikel-artikelnya ada yang minta untuk take down dan hapus biar search namanya tuh Nggak muncul. traffic-nya nggak muncul, berkurang. Iya, jadi mereka tuh benar-benar pengen push 21 banget gitu loh, biar sampai nggak naik lagi gitu, Soalnya kayak nggak muncul di pas mereka bubar permukaan. itu mereka juga masih terkenal banget ya Banget. kan? Siapa yang nggak kenal 21 kalau suka K-pop ya kan? Terus mereka juga kelihatan masih baik-baik aja per membernya. Apalagi yang kemarin kayak 21 di Coachella itu langsung trending kan. Langsung trending Langsung banget trending di itu. Twitter, di mana-mana. Nah, ada juga usaha untuk menurunkan trending nama 21 di Twitter. Ada juga usahanya. Tapi kalau di Twitter tuh nggak bisa karena Iya. karena Twitter tuh kan semua akun di seluruh dunia gitu kan Iya, yang nge-tweet iya, gitu. Jadi kalau nggak salah waktu itu usahanya itu adalah mereka menaikkan tagar yang lain gitu loh, biar yang ini tuh 21 itu hilang gitu. Jadi menurut kalian gimana guys? Kira-kira big company-nya itu siapa? Dan menurut kalian kenapa bisa perusahaan-perusahaan ini masih ketakutan sama 21 gitu? Soalnya menurut gua secara penjualan mereka juga nama, ya menurut gua kalau mereka dulu belum bubar, kalau misalnya mereka comeback lagi itu pasti masih ngejual banget, coy. Iya, Secara wow. pasar. Nggak, masalahnya gini ya, zaman dulu tuh nggak bisa dibandingkan sama zaman sekarang anjir. Zaman dulu itu belum ada YouTube, aksesnya tuh masih susah. Orang main YouTube tuh harus ke warnet. Belum bisa di HP-HP kayak sekarang, mungkin masih susah aksesnya. Pas Kuota mereka masih bubar mahal. itu kita udah Iya, bukan ini bukan lagi ngomongin mereka bubar. Jadi kayak ini kayak kenapa mereka tuh ditakuti gitu. Karena powernya mereka itu loh, kayak mereka tuh kayak dulu kan promonya tuh kan mereka bisa world tour. Mereka kan Iya. girl band pertama yang world tour kan. Emang iya. Setauku iya. Terus mereka juga Tolong koreksi kalau misalnya salah ya. mereka girl band pertama yang punya ini loh, lightstick.
Setahu gue emang kalau Lightstick emang awalnya dari YG ya, setahu 21. gua koreksi kalau salah juga. Mereka ya. ini pelopornya, Setahu setahu aku. Jadi ya itu mungkin powernya tuh karena sebesar itu kali gitu. Dan mungkin ini ya Ya, mungkin. mungkin. Misalnya mereka ini kayak terlalu overpower kan, jadinya masa yang baru-baru ini nggak bisa ngalahin gitu. Iya. Kalau misalnya debut apa naiknya bareng, tapi beda lagi sih, karena kan fansnya 21 sekarang udah pada tua-tua. Kayak apakah fans yang tua-tua itu masih bisa bersaing dengan fans-fans muda ini? Sebenarnya tidak mungkin ketika 21 tetap lanjut ya, bakal muncul fans-fans baru gak sih harusnya? Masih bakal tetap ada peluang untuk munculnya fans-fans baru. Jadi menurut gua tapi ya agak jahat sih kalau misalnya dijegal. Maksudnya karirnya mereka yang harusnya mereka bisa tetap berkarir walaupun udah nggak satu agensi, mereka dijegal gitu, itu jahat sih. Tapi gue percaya ini pasti ada konspirasinya sih. Ada hal yang terjadi lah pasti. Pasti. Dan pasti selesainya tidak ada yang baik-baik sih keempat-empatnya sih kayaknya. Dunia entertainment tuh kejam banget coy. Kalau Iya. mau tahu dunia entertainment tuh kejam banget. Bahkan gue ini tahu, gue kemarin pas lihat tren ini, gue baca Twitternya, bahkan kan mereka sekarang udah sendiri-sendiri nih. Big Company ini berusaha untuk menghapus kegiatan empat orang ini gitu, ngerti gak sih? Oh iya. Jadi kayak waktu itu Dara hadir di Fashion Week. Nah, nggak boleh ada jurnalis itu yang merilis artikelnya Dara di Fashion Week. Oh iya. Iya, sampai foto-fotonya Dara yang di Fashion Week itu bukannya ada di website, tapi kayak itu dari fansite gitu. Gitu, sampai Dara itu nggak boleh kayak gitulah. Ada tuh kemarin gue baca di apa? Di gidau di giring di biri biri di giring giring di giring 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 ding 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 betul 100 gitu guys. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Ada yang kita kelewatan tapi sebenarnya udah cukup lama sih. Tapi kenapa kita nggak jadi bahas, karena lu lagi di Korea. Apa itu? Ada seorang penyanyi di konser. Oh iya. Di konser Iya, melakukan fan service. Dia mengambil HP fansnya, digosok-gosokkan lah ke selangkangan dia. Gosok-gosok begini, dah bau kelabang deh tuh HP. Tetapi di permintaan maafnya dia kayak malah terkesan netizen menilai dia tuh kayak membela diri dan bukannya kayak meminta maaf. Oke. Menurut tanggapan lu gimana nih? Menurut tanggapan gua sih di Indonesia kalau dia mau bilang itu fan service itu tidak di etis. Indonesia itu kita negara yang punya tata krama yang sangat dijunjung tinggi ya. Apalagi kita beragam budaya di Indonesia ini, beragam suku juga. Dan setiap suku kita punya tata krama sendiri, kita punya batasan-batasan. Dan tapi ditarik secara universal. Lu nyanyi aja dia mending. Enggak, ada backsoundnya gitu loh. Biar kayak aneh banget tapi backsoundnya. Coba. Beragam tapi kita berada di negara. Tetap aneh gue. Mau di suku manapun, karena yang namanya selangkangan itu udah daerah privasi dan kayak masuk dalam kayak norma kesopanan sih menurut gua. Kalau gue sih lebih menyoroti ekspresi mbak-mbaknya yang malah kesenangan ya. Iya, kayak lu gue sempet aneh juga loh. Lu kayak HP lu ini habis digosokin ke tonti ya, alias kuntuls gitu ya. Kenapa kau malah berteriak gitu? Malah mungkin yang menjadi permasalahan itu si mbak itu juga kayak berhijab gitu loh. Jadi kayak orang-orang tuh kayak what's wrong with you gitu, kalau Mbak. Kalau berhijab sih ya perlu dipertanyakan juga. Ya, terus kayak ini pembelaan dari fansnya tuh kayak ya udah sih nggak merugikan ya. Iya, nggak merugikan. Cuma ya balik lagi nggak etis aja gitu. Iya, etis dan ya gua kan kita semua boleh berpendapat loh. Dan somehow kayak masih banyak yang sabar, ya masih banyak yang ngedukung. Sabar ya, Mas gitu-gitu. Iya, nggak apa-apa juga, kita nggak ngelarang juga buat yang tetap dukung gitu. Ya nggak apa-apa sih, mungkin memang ada beberapa orang yang fetisnya digosok-gosokkan ke selangkangan gitu kan. Ya berbagai macam budaya lah ya gitu. Cuman ya menurut gue sebuah tindakan yang tak pantas aja dilakukan, apalagi di atas panggung.
which is itu pun festival. Di panggung itu bukan cuma lu yang tampil. Banyak juga tuh fans-fans dari artis-artis lain kan. Di situ kok nggak salah di panggung itu hari itu ada Reza juga. Ada Reza Dharmawangsa sama Maria Eka gitu. Kan berarti ada di panggung itu ada fansnya Reza Dharmawangsa yang melihat itu gitu. Lu bayangin kalau ternyata next time fansnya Reza Dharmawangsa minta HP-nya digosok-gosokkan juga ke ininya Reza. Ya kan? Waduh, gua gak kebayang sih itu aneh iya, banget. karena terinspirasi dari Mas itu. Anda tidak memikirkan tiba-tiba kalau misalnya suatu saat kalau ini dinormalisasikan ya menurut gua nanti banyak fans yang makin nuntut-nuntutnya yang aneh-aneh kayak gitu. Mungkin kecuali kayak kalau misalnya ya sebenarnya ini nggak bisa dibenarkan juga. Cuman mungkin lebih better ya. Mungkin kalau misalnya saat itu andai saja itu tuh konser tunggal dia, solo konser dia. Meskipun sebenarnya itu juga nggak masuk di logika gue juga gitu. Tapi mungkin ya udah at least itu semua itu fans-fansnya dia gitu kan. Iya. Mungkin juga nggak bakal bocor di internet juga. Tetapi kan tahu deh. Gitu. Jadi coba kalian share pendapat kalian, apakah itu gimana pendapat kalian tentang kasus itu ya? Betul, tulis di kolom komentar ya. Oke, yang terakhir kita masuk ke sebuah kasus yang cukup seru. Jadi ada kasus di mana ini yang seseorang yang nge-retweet udah 11.000. Yang nge-retweet udah yang like udah 54.700. Nah, ini jadi kejadiannya dia tanpa tahu tiba-tiba nomornya dia di-share sama teman satu kampusnya di grup 18+. Open BO gitu. Wah, itu menurut gua super duper goblok dan tolol. Nah, terus kayak masalahnya orang ini itu sama orang yang menyebarkan nomornya dia cuma satu kelompok sama aku di PKBJJ. Gue nggak tahu PKBJJ itu apa ya. Kalau PKBJJ Persatuan Kelabang Bandung Jambi Jogja dong. Itu kan mungkin. Kok jadi banyak daerahnya gitu? Dia satu kelompok sama aku di PKBJJ doang, sisanya nggak ada. Itu kan makin psycho banget, makin psycho lagi ya. Iya. Makin psycho lagi, sumpah anjir tuh. Imbasnya adalah banyak cowok-cowok yang ngajakin VCS, yang ngechat dan nelpon aneh-aneh. Udah tiba-tiba juga banyak yang ngirimin foto Monas gitu kan. Foto Monas dan foto tongkat ya. Foto tongkat. Juga foto apa sih terong balado. Ya, dan foto jamur popo ya. Mohon bantuannya DM aku apapun itu, entah untuk cara laporan atau apapun, karena sebetulnya aku awam tentang hukum. Nomor WA cakep, VCS gratis cuma 20 menitan, bisa langsung call aja. Dan ternyata korbannya itu bukan cuma cewek itu tuh. Sampai mereka tuh bikin grup korban-korbannya itu anjir. Oh, korban-korban di share-nya itu ya? Udah sih mostly kayak gitu sih. Pokoknya terusannya tuh ya banyak yang kayak korbannya juga melapor. Iya, kan gini, banyak komentar yang tidak simpati kayak ya udah sih lu ribet amat tinggal ganti nomor, kayak goblok sih yang komen kayak gitu. Ganti nomor gak sesimpel itu, coy. Ganti nomor gak sesimpel itu. Yang pertama kayak kalau kita ganti nomor kita harus memberitahu semua orang kalau nomor kita sudah ganti. Iya. Gue aja nomor gue ini dari SMP anjir. Gue dari SMA ini. Nomor lu yang ini dari SMA. Iya. Yang 08976. Jadi gitu sih, nggak semudah itu. Dan ini kan terjadinya di kuliah. Ya emang sih kayaknya kalian harus lebih berhati-hati ya. Di kuliah tuh banyak banget orang-orang aneh, sumpah. Iya, bener. Sumpah, sebanyak itu. Kayak kalau di SMA itu kan at least ada guru gitu kan. Yang ada guru dan sekolah yang kayak mengatur kita gitu. Iya, di kuliah ini bener-bener liar banget, woy. Liar banget. Buat anak-anak SMA yang kelas 3 atau kelas 2, kalian tuh kayak ih gak sabar deh bentar lagi kuliah. Good luck deh lu pada anjir. Welcome to the real life. Di kuliah tuh macem-macem pergaulannya. Ada pergaulan bebas, seks kayak gitu-gitu, ada narkoba. Semua yang lu cari ada di kuliah. Kayak bener-bener di kuliah tuh teman itu beraneka ragam. Mendetermine atau kayak temen itu kayak apa ya? Mendetermine masa depan deh pokoknya. Iya. Di kuliah itu deh. Jadi cari teman yang bener lah kalau di kuliahan dah. Kalau gua malah lebih pilih pada saat kuliah itu teman lu terbatas daripada teman lu banyak, lingkupnya banyak, karena tapi rusak. Soalnya di kuliah itu lebih nggak ketaker sih orang-orangnya daripada di SMA ini, pendapat gue pribadi. Tapi kalau misalnya kalian bisa naker dan ternyata banyak teman dan oke-oke aja ya selamat.
Betul. selamat. Itu berarti kampus kalian kuliah di kampus yang benar gitu. Dan Tapi juga banyak kejadian yang ini aneh. juga pelajaran sih buat kita kalau jangan gampang memberikan nomor kita sama orang lain. Betul, kalau nggak dekat-dekat amat mah ngapain? Iya, betul. Gue tuh paling anti sih ngasih nomor gue ke orang lain, kecuali biasa gue kasih line sih, line. Iya. Kayak kalau nomor sih gue jarang banget Atau anjir. Telegram gitu, kasih aja Telegram. Kalau kan enggak, jarang kita cek tuh. Kalau enggak, ya ini ya kalau bisa punya 2 HP sih. Jadi gunakan HP yang satunya untuk ya Ya, untuk ini tidak wajib sih. untuk nyampah. Ini tidak wajib kan maksudnya. Iya, Kalau yang ini untuk kurang jaga-jaga mampu, aja. iya. Untuk kayak meminimalisir hal seperti ini terjadi sih. Iya. Ya udah abis sih gemeter argumen Iya, TT hari ini. iya. Menurut kalian gimana tuh kasus yang tadi? Menurut gue parah banget. Dan menurut kalian kalau ada teman yang kayak gitu, gituin kalian, menurut kalian enaknya diapain? Kalau gue jujur, gue udah laporin polisi sih, jujur. Itu penyebaran Kalau- informasi pribadi tuh, gue nggak tahu sih ada. Kalau ada gue pasal sih, apa kagak. kalau gue kayaknya terinspirasi dah. Gimana? Tiba-tiba terinspirasi. Oke, sebenarnya banyak banget sih kasus-kasus yang sudah terjadi. Misalnya kita bahas tipis-tipis sih, ada seorang di lift, Iya, dia habis bunuh orang di troli, dia dorong, tetapi mukanya kayak senyum-senyum gitu. Iya, itu kayaknya biar Tapi tuh gue belum cari tahu, gue belum cari tahu apa yang terjadi, dia bunuhnya kenapa. Yang gue tahu itu tuh pendeta dia anjir. serem juga. Itu. Terus Ada juga yang ini, yang ada orang pemuda yang membunuh anak kecil yang pulang ngaji, coba. nah itu goblok banget. itu bahkan itu lebih ngeri lagi. Dia bahkan gak kenal sama korban, kayak random aja dia lihat korban di jalan langsung ditusuk. Enggak, katanya dia minta HP tapi nggak dikasih, akhirnya ditusuk. Oh gitu. Tapi tetap aja Sih. kayak nggak sampai harus nusuk. Sama gue juga nemu video Emang jahat banget sih. video begal mobil. Habis ngebunuh anak seorang ibu-ibu. Terus si begal itu pas ketangkep, si mamanya tuh dateng, terus kayak mamanya tuh nangis-nangis ngomong ke begal itu. Lu lihat nggak videonya di TikTok? Iya kan? Itu sedih banget sih, anjir. Gue nggak tahu kenapa berita akhir-akhir ini tuh selalu tentang bunuh. Jadi kayak ya udah, hati-hati dimanapun kalian berada ya. Tuh, stay safe ya. Stay safe semua, jangan sampai amit-amit lah gitu ya. Pokoknya stay safe. Kalau bisa pergi kemanapun itu ada temennya. Iya, atau bawa barang-barang yang bisa membela diri kalian. Banyak kan ya, kit-kit gitu yang bisa Apa sih? melindungi diri, kayak Pedang alukat. goblok, misalnya ada orang kerja jauh naik motor bawa pedang alucard segede itu, goblok banget. Atau enggak ada pegang. kapak balmon. Bang, bagi HP lu. Langsung dia set, dia ulti sama dia. Di ulti, goblok banget. Lu mau gua skill 2 gitu. Iya, ya seperti itulah. Kalau kalian juga punya habis baca thread di Twitter dan kalian merasa seru untuk dibahas, Tolong. langsung tulis di kolom di komentar Iya, ya. kalau komentar Karena kita DM kadang gua. suka ke-skip thread yang seru-seru gitu ya. Atau DM gua bisa juga. Boleh. Ya udah. Ya udah, segitu aja dari kita, sampai berjumpa. Jangan lupa dibeli buku Takaset Nyata, Dan dibeli juga buku Takaset Fanboy. Nyata. Buku Takaset Nyata seru Nanti sekali. Segera hadir di Gramedia. Di Gramedia. Oke. Dadah, sampai berjumpa di Gemeter selanjutnya. Argumentati, Alpi